Halo kawan pajak, kembali lagi nih bersama saya Elsa Oktarina di KPP Pratama Curu Podcast di Ojak Obrolan Pajak. Nah hari ini Elsa nggak sendirian nih kawan pajak. Elsa sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di samping Elsa sudah ada Pak Bagus Nugroho. Halo Pak Bagus. Halo Mbak Elsa, gimana kabarnya Mbak Elsa? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Elsa. Boleh disapa Pak kawan pajak yang ada di rumah. Baik Mbak Elsa. Halo kawan pajak, mohon izin hari ini kita mau mengadakan podcast ya. Nah, pasti kawan pajak penasaran kan, kira-kira hari ini kita mau ngebahas apa ya? So, stay tune di KPP Pratama Coro Podcast di Ojak Obrolan Pajak. Nah, kawan pajak, hari ini kita akan ngebahas aplikasi yang lagi viral nih. Waduh, aplikasi apa itu Pak ya? Betul sekali, aplikasi EPHTB nih kawan pajak. Mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum tahu juga nih Pak mengenai aplikasi EPHTB ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak tentang aplikasi ini Pak? Baik Mbak Elsa. Untuk yang namanya pajak PHTB, itu adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hukum dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan bersifat final. Oke. Aplikasi EPHTB, notaris atau PPAT, itu adalah merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk wajib pajak, notaris, atau PPAT yang disediakan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di dalam aplikasi ini terdapat fasilitas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban, baik itu penyetoran pajak penghasilan, pembuatan billing, serta pencetakan suket untuk penelitian PPHTB-nya, yaitu adalah pajak penghasilan atas tanah dan bangunan, sehingga akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Oke, Gitu, jadi begitu ya Pak ya Iya, Mbak untuk Elsa. penjelasan secara singkat mengenai aplikasi EPHTB ini. Betul. Kemudian apa sih Pak sebenarnya yang mendasari penggunaan aplikasi ini Pak? Jadi begini Mbak Elsa. Sehubungan dengan terbitnya Per 08 garis miring PJ garis miring 2022 tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak, penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya, maka dikembangkan aplikasi EPHTB, notaris atau PPAT sebagai sarana implementasi regulasi tersebut. Begitu Mbak Elsa. Oke, jadi itu merupakan implementasi dari Per 08 ya Pak ya? Betul sekali Mbak Elsa, Oke. betul sekali. Jadi sebenarnya Pak, aplikasi ini memang ditujukan khusus untuk wajib pajak, notaris ataupun PPAT ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, jadi Pak, selama ini kan wajib pajak secara manual tuh ya Pak ya, ke Betul. kantor pajak untuk melakukan validasi atas data PHTB itu ya Pak ya. Betul Dengan sekali. adanya aplikasi EPHTB ini artinya nggak perlu lagi Pak ke kantor pajak, bisa Ya. melalui online seperti itu. Betul sekali Mbak Elsa. Jadi untuk wajib pajak dalam hal ini, notaris atau PPAT tidak perlu datang lagi ke kantor pajak, tetapi cukup dikerjakan di tempat wajib pajak aja. Dengan aplikasi ini tentunya menghemat waktu dan tenaga bagi wajib pajak, terutama untuk menghindari antrian Mbak Elsa. Oke, jadi sebenarnya ini tujuannya untuk mempermudah dan juga membuat nyaman wajib pajak PPAT dan notaris terutama ya Pak ya. Betul sekali, Seperti betul itu. sekali. Nah, kemudian aplikasi ini Pak sudah bisa digunakan dari kapan Pak? Jadi gini Mbak Elsa, untuk aplikasi ini sudah bisa digunakan atau diakses dari tanggal 15 Juli tahun 2022 Oke. kemarin Mbak Elsa. Gitu. Jadi sebenarnya udah bisa digunakan 15 Juli kemarin ya Pak ya? Betul sekali Mbak Elsa. Oke, nah bagi teman-teman wajib pajak PPAT maupun notaris jangan sampai melewatkan aplikasi ini ya Pak ya, karena Betul, aplikasi Pak. ini untuk memberikan kemudahan untuk wajib pajak itu sendiri. Betul. Nah mungkin Pak wajib pajak PPAT maupun notaris yang ada di rumah masih agak bingung nih Pak, gimana sih cara penggunaan aplikasi ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak, tata caranya Pak. Baik Mbak Elsa. Karena aplikasi ini khusus untuk wajib pajak, notaris atau PPAT,
maka syarat utama untuk dapat menggunakan aplikasi ini adalah berstatus wajib pajak sebagai notaris atau PPAT yang telah terdaftar pada Sistem Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Jadi begini untuk tahapan umum EPHTB atas notaris atau PPAT adalah dimulai dari registrasi dulu, login, berikutnya adalah validasi PPHTB, kemudian membuat kode billing, kemudian kita membuat surat keterangannya, kemudian surat keterangan tersebut akan di-email lewat masing-masing email wajib pajak. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelas silahkan simak video tutorial berikut ini. Nah, kawan pajak, begini nih tata cara penggunaan aplikasi EPHTB. Pertama, kawan pajak harus mengakses website EPHTB notaris.ppat.pajak.go.id. Maka akan terlihat tampilan seperti ini. Jika kawan pajak belum memiliki login, silakan klik belum registrasi. Kemudian, kawan pajak memasukkan NPWP serta NIK dan juga kode keamanan yang tertera di layar. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya, kawan pajak silakan memasukkan kata sandi yang terdiri dari 6 digit dan memasukkan kode keamanan kembali. Klik submit. Dan registrasi pun berhasil. Jika sudah berhasil, kawan pajak silakan cek di email yang telah didaftarkan, kemudian klik aktifkan akun, maka akun Anda berhasil diaktifasi. Langkah berikutnya adalah login. Silakan kawan pajak memasukkan NPWP, kata sandi yang telah dibuat, dan juga kode keamanan. Klik login. Dan akan muncul tampilan seperti di layar. Langkah selanjutnya adalah pembuatan billing. Kawan pajak pilih menu hitung dan buat billing, masukkan nomor objek pajak, pilih jenis pengalihan, kemudian masukkan nilai pengalihan, serta pilih tanggal pengalihan. Jangan lupa untuk mengisi NPWP penjual. Nama penjual akan terisi secara otomatis dan klik buat billing. Pembuatan kode billing telah berhasil. Langkah berikutnya adalah melakukan validasi. Silakan kawan pajak pilih menu permohonan dan klik tanda tambah, serta menceklis bagian pernyataan. Klik lanjut. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi isian sebagai berikut, yaitu nomor objek pajak, pilihan provinsi, pilihan kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, serta alamat objek pajak. Dan jangan lupa untuk memasukkan luas tanah serta luas bangunan. Jika sudah selesai, klik berikutnya. Apabila telah mengisi data alamat, maka kawan pajak diarahkan untuk mengisi data transaksi pengalihan yang terdiri dari jenis transaksi, kemudian harga pengalihan, jumlah termin pembayaran, serta cara pembayaran, dan juga tanggal transaksi. Jika sudah, klik berikutnya. Di isian selanjutnya, wajib pajak diarahkan untuk mengisi data identitas berupa data identitas penjual maupun data identitas pembeli.
dengan memasukkan NPWP. Jika sudah, klik berikutnya. Jika wajib pajak telah melakukan pembayaran atas kode billing yang telah dibuat, maka wajib pajak akan mendapatkan NTPN. NTPN inilah yang nantinya kita masukkan di bagian kolom isikan kode NTPN. Jika sudah, klik validasi. Data pembayaran pun telah sesuai. Kemudian, wajib pajak diarahkan ke kolom pernyataan. Silakan wajib pajak klik setuju dan klik proses validasi, serta memasukkan kode keamanan yang telah tertera. Klik lanjutkan. Maka, proses validasi EPHTB telah berhasil. Oh, jadi begitu ya Pak ya, tahapan penggunaan aplikasi EPHTB ini. Ternyata cukup gampang ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak Elsa. Oke, dan tentunya wajib pajak terutama PPAT maupun notaris sangat diuntungkan nih Pak dengan aplikasi ini karena lebih mudah dan juga lebih nyaman. Betul Mbak Elsa. Jadi, yuk kawan pajak segera manfaatkan fasilitas ini ya. Oke, nah misalnya nih Pak, kawan pajak masih ada yang perlu tanya-tanya lebih dalam lagi nih mengenai aplikasi EPHTB ini. Bisa kemana Pak? Baik Mbak Elsa, terima kasih. Nah, bagi kawan-kawan pajak yang masih bingung dan mau tanya lebih detail mengenai aplikasi PHTB, maka alangkah baiknya jika kawan pajak bisa langsung datang ke KPP Pratama Curup, ke loket helpdesk atau menemui AR-nya, dan kalaupun belum berkesempatan untuk datang ke kantor pajak, kawan pajak bisa berkonsultasi via WhatsApp di nomor layanan di bawah ini ya. Oke, itu kan gampang banget nih kawan pajak. Tentunya wajib pajak, PPAT maupun notaris, yuk segera gunakan aplikasi EPHTB ini karena lebih mudah dan lebih nyaman. Terima kasih ya Pak Bagus atas informasinya. Semoga bermanfaat ya bagi wajib pajak yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Kawan pajak.